Salam Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, senang menjumpai Bapak Saudara semuanya hari ini. Dan saya berharap Bapak Saudara ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang ada di GB Amsterdam menerima segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Allah. Saat ini saya akan memberikan renungan di bagian yang ketiga dalam 10 hari menyambut Pentakosta. Jadi menyambut tentang turunnya Roh Kudus. Saya akan memberikan tema adalah penggenapan janji Bapa. Kalau sebelumnya di bagian 2 menanti janji Bapa, kalau yang sekarang di bagian 3 adalah penggenapan janji Bapa. Jadi sebelum ada turunnya Roh Kudus, ada penggenapan yang Allah kerjakan sebelum turunnya Roh Kudus. Dan penggenapan ini Bapak Saudara 3 bagian. Saya akan membaginya. Yang pertama adalah penggenapan janji Bapa tentang diri Yudas Iskariot. Yang kedua adalah penggenapan Bapa dalam diri Matias. Dan yang ketiga adalah penggenapan janji Bapa dengan turunnya Roh Kudus. Bapak Saudara boleh perhatikan bahwa sebelum Bapa menggenapkan tentang turunnya Roh Kudus, ada bagian-bagian yang Allah genapkan, karena di bagian ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Saya akan bacakan. Yang pertama bagian ini adalah tadi temanya adalah penggenapan janji Bapa yang digenapi di dalam diri Yudas Iskariot. Kita belajar dari Yudas Iskariot. Judulnya di sini Matias dipilih menggantikan Yudas. Jadi satu perikop ini saya membagi 2 bagian. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20 saja. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua orang penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi Bapak Saudara, sebelum penggenapan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dalam konteks ini Bapak Saudara, penggenapan janji Bapa atau penggenapan tentang nubuatan yang ditulis oleh Daud dalam kitab Mazmur ini harus digenapi. Yang pertama, hari ini penggenapan janji Bapa di dalam diri Yudas Iskariot. Di sini dikatakan yang pertama, ya Bapak Saudara, Petrus berdiri di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, harus genaplah kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud." Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum penggenapan janji Tuhan tentang Roh Kudus, Yudas ternyata sudah dinubuatkan oleh Daud bahwa ia adalah salah satu orang yang akan digantikan posisinya. Jadi Yudas ini adalah orang yang harus digantikan posisinya. Saudara perhatikan ini yang dikatakan oleh Petrus. Di sini dikatakan ayat 17. Ya, ayat 16-nya saya bacakan. "Hai saudara-saudara, haruslah genap kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas,
pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi Yudas adalah orang yang punya pengaruh, orang yang, kalau di dalam bagian yang lain, Yudas adalah bendaharanya Yesus. Dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas mencatat ia adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Jadi Yesus diperlakukan tidak baik bukan hanya dari luar, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan dalam konteks ini, yang memperlakukan dengan tidak baik adalah orang-orang yang makan sehidangan dengan Yesus, orang yang satu meja dengan Yesus, dan orang-orang yang dekat dengan Yesus. Jadi Bapak Saudara, tidak mengherankan jika ternyata orang-orang dekat, ya, yang dalam konteks ini adalah orang-orang juga yang memperlakukan atau yang merencanakan kejahatan terhadap orang yang ada di dekat mereka. Jadi Bapak Saudara, kalau orang jauh mungkin yang menyakiti kita, itu mungkin hal yang biasa. Tapi ini orang dekat. Ia adalah pemimpin. Yudas adalah pemimpin. Tetapi bukan pada pemimpin yang bagus, yang baik, yang bagus. Justru pemimpin-pemimpin yang punya persekongkolan untuk menangkap dan menjual Yesus. Dari bagian ini saya ingin sampaikan kepada kita, Bapak Saudara, apakah orang percaya juga bisa seperti Yudas, menerima segala kebaikan, menerima anugerah, tetapi juga ia adalah orang yang mengkhianati? Saya berharap bagian ini tidak terjadi dalam diri kita. Kalau kita makan sehidangan, makan semeja, mungkin makan sepiring, kita menerima segala anugerah Allah. Biarlah kita bukan orang-orang yang tidak tahu diri, bukan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Yudas mengambil keuntungan untuk dirinya dari pengenalan dan juga kedekatan dengan Yesus, karena ternyata Yesus adalah pribadi yang punya nilai jual, yang akhirnya Yudas menjual Yesus. Refleksi buat kita dalam bagian ini, apa yang menjadi motivasi hidup kita mengiring Yesus? Ataukah hanya sekedar kita mencari berkat? Ataukah sekedar kita mencari mujizat? Tentunya tidak, Bapak Saudara. Kita tidak mencari hal yang demikian. Saya ingin iman dan pengharapan Bapak Saudara bertumbuh. Kita bukan menjadi pemimpin yang melakukan persekongkolan yang mengkhianati Yesus, tapi biar kita menjadi orang-orang yang setia. Kemudian tadi dijelaskan ia menjadi seorang pemimpin, Yudas Iskariot. Kemudian yang ayat 17, dahulu ia termasuk bilangan kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi dia adalah orang yang dekat dengan murid-murid dengan Yesus. Dahulu ia adalah bilangannya kami. Dia adalah orang dalam. Ia adalah orang yang tahu tentang diri Yesus. Tetapi itu dahulu, Bapak Saudara. Karena kecintaannya terhadap dunia, cintanya terhadap harta, ia jual gurunya. Ia adalah bilangan orang yang dahulu dekat dengan Yesus. Saya berharap, Bapak Saudara, kita bukan menjadi satu pribadi penggenapan di dalam nubuatan ini. Dahulu mungkin kita dekat dengan Tuhan, tetapi karena keadaan, karena situasi, dan karena mungkin kedudukan, kemudian kita tinggalkan. Kita justru bukan menjadi sekutunya Kristus, tapi kita justru menjadi musuh Yesus. Kita membuat perselisihan. Karena apa? Karena pengiringan kita semata-mata hanya diorientasikan kepada keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Mengiring Yesus ada upah, tetapi
bukan Bapak Saudara hanya sekedar mengejar hal yang demikian. Saya berharap setiap kita, ketika kita adalah bagian orang-orang yang menerima penggenapan janji Bapa, bukan penggenapan yang seperti dialami oleh Yudas. Yudas dinubuatkan dan sudah digenapi, tetapi ia menjadi orang yang celaka. Tadi Petrus berkata, dahulu ia adalah bagian dari kami. Tetapi malang Bapak Saudara, di sini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ia bukan menerima penggenapan janji Tuhan yang baik, tapi justru kemalangan dan kecelakaan yang sangat tragis, Bapak Saudara. Ia perutnya terburai, ya Bapak Saudara. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Sangat tragis, Bapak Saudara. Dia mengejar keuntungan dengan menerima 30 keping perak, tetapi justru mengalami sebuah akhir yang sangat tragis. Saya berharap Bapak Saudara sidang jemaat di GBI Amsterdam, tidak ada satupun Bapak Saudara yang menerima penggenapan janji Tuhan yang sangat menyedihkan seperti ini. Tetapi mari dari bagian ini kita belajar, Bapak Saudara. Kita bukan menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus hanya semata-mata mencari sebuah keuntungan, tetapi mengiring Yesus dengan penuh kesungguhan. Lagu zaman dulu, walau tanpa gaji atau walau sonder gaji, tapi tetap setia, tetap mengasihi Allah. Tuhan pandai atur untuk menghidupi kehidupan kita dan untuk kita meraih masa depan. Setia kepada Allah. Penggenapan janji Bapa dalam bagian ini belajar dari Yudas Iskariot adalah penggenapan yang sangat tragis. Saya berharap Bapak Saudara tidak ada satupun yang menerima hal yang demikian. Bahkan Bapak Saudara, dia adalah pemimpin. Tadi dijelaskan, ia adalah, kemudian di sana dikatakan dahulu bagian dari kami. Yang terakhir di sini ayat 20 sini katakan tadi Hakaldama atau tanah darah, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Jabatannya yang harusnya dia telah ditetapkan menjadi Rasul Kristus, jabatannya hilang dan digantikan oleh orang lain. Yesus pernah berkata, yang terdahulu akan menjadi kemudian. Apakah ini juga bagian yang digenapkan di dalam diri Yudas Iskariot? Dia adalah orang terdahulu, tapi posisinya kemudian nanti digantikan. Nah, inilah yang nanti yang kedua, penggenapan janji Bapa belajar dari Matias. Jadi Bapak Saudara, dalam bagian yang pertama ini penggenapan janji Bapa belajar dari Yudas Iskariot. Janganlah di antara kita satupun yang kemudian kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa, tapi kita justru menjadi orang-orang yang menyakiti hati Bapa. Penggenapan janji Bapa bukan penggenapan tentang kemalangan, bukan penggenapan tentang keadaan yang sangat tragis, tapi saya merindukan
penggenapan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita orang-orang percaya belajar dari Yudas Iskariot. Hari ini mungkin kita ada dalam perkumpulan komunitas orang-orang percaya, tapi perjalanan kehidupan kita itu harus tetap terus kita perhatikan, sehingga kita tidak akan terseleksi oleh alam, sehingga kita tidak terlempar dari rencana Allah dalam hidup kita, tetapi kita adalah orang-orang yang menerima penggenapan janji Bapa yang terindah, yang terbaik. Saya mengajak Bapak Saudara, seluruh jemaat GBI Amsterdam, biarlah bagian ini Bapak Saudara, ini mungkin akan digenapi dalam proyeksi yang akan datang. Apakah itu juga akan dikenapi dalam diri kita menjadi orang yang terlempar? Saya berkata, jangan Bapak Saudara, tapi kita adalah orang-orang yang menerima penggenapan janji Tuhan yang terbaik, yang terindah. Biarlah Bapak Saudara, mari kita tekun, setia, dan tetap hidup benar di hadapan Allah, sehingga kita tidak terlempar, tetapi kita menerima berkat, dan kedudukan kita tidak akan tergantikan selama-lamanya. Kita akan setia mengiring Kristus Yesus. Puji Tuhan, renungan kita saat ini, kiranya Tuhan Yesus meneguhkan panggilan dan pengiringan kita untuk kita setia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.